Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sosok Satyopiningit yang selalu mendapat hinaan dari orang-orang yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, siapa sejatinya beliau. Sejatinya, tidak ada manusia yang kebal terhadap hinaan atau celaan orang lain, baik para spiritual, filsuf, cendekiawan, para ulama, ustadz, bahkan para sahabat Nabi sekalipun. Begitupun Satyopiningit yang memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan dibanding orang kebanyakan pada umumnya. Akan tetapi, beliau pun tidak bisa terhindar dari hinaan orang lain. Selain itu, kita juga tidak boleh sedih, kita tidak boleh marah, kita hanya harus mengubah reaksi itu terhadap hinaan, agar hinaan dan celaan tidak melemahkan kita. Akan tetapi, bila hal itu terjadi pada diri Satyopiningit, semakin beliau dibenci, dihina, disakiti, maka beliau semakin ditinggikan derajatnya, semakin dimuliakan di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan di alam gaib sekalipun, beliau semakin bertambah kemuliaannya. Sejatinya, diri Satyopiningit itu adalah alam semesta itu sendiri. Sedangkan alam semesta dan apa yang ada di dalamnya ada di dalam diri beliau, sehingga apa yang dilakukan oleh beliau, baik itu ucapan maupun perbuatan, itu akan direspon oleh alam semesta. Beliau adalah satu-satunya orang pilihan yang berbeda dengan orang kebanyakan pada umumnya. Beliau memiliki banyak ilmu pengetahuan. Beliau adalah gudang dari segala ilmu. Olehnya itu, beliau sangat dimuliakan oleh para leluhur, para raja-raja, bahkan para nabi sekalipun. Jadi, apa yang dilakukan oleh beliau senantiasa direspon oleh alam semesta. Itulah kelebihan beliau sebagai orang pilihan yang dipilih oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya beliau yang bisa, yang mampu membawa perubahan di akhir zaman ini. Satyopiningit selalu fokus dengan apa yang ia kerjakan. Ia tidak pernah mengeluh dan ia menjalaninya dengan ikhlas. Beliau adalah sosok yang punya rasa optimis dan semangat hidupnya
jauh berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Adapun kemunculannya dengan tujuan untuk mensejahterakan umat manusia dengan tidak memandang suku, golongan, agama maupun ras. Karena pada hakikatnya manusia itu semuanya sama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kedatangannya di akhir zaman, manusia akan dibebaskan dari segala macam bentuk penjajahan, kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang ada di muka bumi. Beliau akan membawa perubahan besar. Semua itu atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semua yang dilakukan oleh beliau adalah atas kehendak serta petunjuk dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya apa yang ada di alam semesta ini adalah tajalli atau manifestasi dari dirinya, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pencipta langit dan bumi. Melalui satu piningit, apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan semesta alam untuk membawa perubahan, untuk menyelamatkan manusia dari segala bentuk kerusakan akhlak atau moral, itu akan dilakukan oleh sang pilihan, sang utusan, sang pemimpin akhir zaman, yaitu Satrio Piningit. Dikarenakan hanya beliaulah yang diberi petunjuk, yang mendapat berbagai keistimewaan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan pada umumnya. Adapun tentang Satrio Piningit yang sampai saat ini belum juga muncul secara fisik, namun beliau sebenarnya sudah ada fenomena-fenomena alam dan bencana-bencana alam yang terjadi sebagai kode alam, atau dengan kata lain adalah pertanda bahwa beliau sudah ada. Akan tetapi keberadaannya masih menjadi misteri, masih menjadi rahasia. Hanya dirinya dan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tahu. Tidak ada satupun manusia yang mampu menerawang tentang keberadaan dirinya. Di daerah mana saat ini beliau berada. Bila beliau melakukan sesuatu hal atau aktivitas dalam kehidupan di dunia ini, maka selalu direspon oleh semesta. Maka dari itu, beliau senantiasa berusaha dengan segala kemampuannya untuk selalu menahan diri bila mendapat hinaan dan cacian dari siapapun yang tidak mengenal dirinya, tidak terkecuali termasuk keluarganya sendiri yang tidak mengenal, yang tidak mengetahui siapa dirinya sesungguhnya. Begitulah perjalanan hidup yang dialami selama beliau belum dimunculkan. Beliau memahami jika beliau marah
maka semesta tidak akan diam. Semesta akan murka atas tindakan orang-orang yang menzalimi, yang menghina dirinya. Akan tetapi, di balik kesabaran yang tinggi yang menjadi sifat utama beliau dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian hidup yang ia alami, menjadikan dirinya semakin ditinggikan derajatnya di hadapan Allah, Tuhan semesta alam. Semakin dimuliakan, sehingga dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, hanya beliau yang mendapat petunjuk sebagai orang yang terpilih, menjadi kekasihnya, menjadi walinya, dikarenakan banyak manusia yang ada di dunia ini, akan tetapi hanyalah beliau yang sanggup dan mampu mengamalkan sifat sabar serta sifat mulia lainnya. Satrio Piningit adalah sosok yang memiliki pendirian dan prinsip hidup yang berbeda dengan orang kebanyakan. Beliau memahami bagaimana hubungan dirinya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, serta hubungannya dengan alam semesta. Beliau yang mendapat petunjuk tentang keutamaan-keutamaan atau hikmah-hikmah bila mengendalikan diri dalam menghadapi kehidupan di dunia ini dengan segala cobaan ataupun tantangan. Sebab hidup di dunia ini bagaikan sebuah kapal yang berlayar di samudra yang luas, yang dimana terkadang di sana ada gelombang besar yang sangat tinggi, serta angin dan badai yang menghadang. Begitulah hakikat kehidupan di dunia ini. Ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, juga ada siang, dan seterusnya. Beliau menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari alam semesta, atau sebaliknya. Jadi, di level ini, atau di tingkatan ini, Satrio Piningit sangat hati-hati dalam mengambil suatu sikap ataupun tindakan, dikarenakan apa yang beliau lakukan akan berdampak dalam kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi. Kiranya apa yang menjadi pembahasan di video kali ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberikan keselamatan, dimudahkan dari segala urusan, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.